Menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman semuanya, saya berada di suatu kawasan yang cukup indah ya. Anda bisa melihat di latar belakang saya. Satu pemandangan kota yang sungguh indah di atas ketinggian. Dan hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, kira-kira jam 5 pagi ya. Hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah sebuah konsep persembahan. Persembahan dalam kekristenan itu biasanya hanya dikenal bagaimana kita membawa sebuah barang kepada seseorang, atau membawa suatu barang ke gereja, atau membawa duit ke gereja, dimasukkan di dalam pundi-pundi. Kadangkala kalau kita berbicara kepada orang-orang awam ya, kita hanya mengenal, atau mereka hanya mengenal persembahan yang kita bawa ke gereja. Contoh, kita datang ke gereja membawa persembahan, masuk di dalam kotak-kotak persembahan, atau membawa natura persembahan. Ya, seperti itu konsepnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, ya, kita lepas dari keyakinan kita. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan ini tidak terbatas kepada keyakinan Anda selaku orang Kristiani, tetapi bagi semua orang harus memahami dengan benar maksud persembahan itu. Saya yakin bahwa semua agama akan membawa persembahan-persembahan kita. Bahkan orang-orang yang percaya kepada berhala pun biasanya membawa persembahan, ya. Tetapi bagi saya yang mempunyai iman kepada Tuhan, kepada Kristus, ya, seorang Kristen mempunyai makna yang sangat luar biasa terkait dengan persembahan. Saya akan bacakan di dalam satu nats yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, ini saya akan bacakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi masing-masing kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernabuat, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan
hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Luar biasa pengajaran Rasul Paulus. Saya yakin bahwa pengajaran ini sangat inklusif, tidak terbatas bagi saya selaku orang Kristiani. Ini bisa semua denominasi, semua agama, semua keyakinan. Orang-orang yang di dalamnya itu bisa mengambil ini. Ini adalah pemikiran yang sangat universal, dan Anda jika mengimani hal ini Anda akan menjadi orang yang sungguh luar biasa. Pada ayat 1 ini luar biasa sekali ya. Saya akan baca ulang kepada Anda. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Dalam keyakinan agama-agama apapun, maksud ibadah apa? Pasti ada suatu pertemuan ya. Datang ke rumah ibadah, sembahyang, melakukan ritual-ritual ibadah, ataupun di rumah melakukan dengan waktu-waktu tertentu, itu adalah ibadah. Tetapi Rasul Paulus katakan, ibadah yang sejati jika tubuh kita dipersembahkan bagi Allah. Apa yang dimaksudkan tubuh dipersembahkan bagi Allah? Ada ayat-ayat di sini yang jelas, yang sangat jelas untuk kita pahami seperti apa yang dikatakan itu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Karunia ya, kalau Anda paham tentang karunia berarti misalnya talenta ya, kelebihan di dalam diri Anda mungkin ya, potensi dalam diri Anda. Mungkin kalau orang lain memahami sebagai potensi dalam diri Anda. Jika karunia itu adalah bernubuat. Bernubuat ini ya biasanya mereka sering mempunyai ilham roh dan menyampaikan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang masalah hidup ya, bisa saja seperti itu. Baiklah ia melakukannya dengan iman kita. Jadi kalau Anda mungkin di gereja silakan Anda melakukannya. Di agama lain silakan, di dalam masjid di mana ya. Jangan mengganggu orang lain. Ya, itu masuk dalam dunia privat. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani teman, melayani orang sakit, melayani orang yang lagi di penjara, melayani orang yang kesusahan. Semua bisa kita lakukan dalam denominasi apapun. Jika karunia kita untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Siapa yang mengajar ya kalian kita sampaikan, kita blow up, kita lakukan kalian kita dengan sempurna ya. Lalu dikatakan jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Kita lakukannya. Jadi masing-masing orang yang mempunyai karunia itu kita lakukan. Menasihati kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Jangan dulu kita judge dia, tetapi kita nasihati ya, bahwa itu salah, itu benar, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ada juga dikatakan jika Anda seorang pemimpin, hendaklah engkau memimpin. Tugas-tugas kita yang diberikan oleh Tuhan itu dikatakan karunia, talenta, ya, kemampuan seseorang yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Itulah ibadah kita. Dan luar biasa ya teman-teman. Pengajaran Rasul Paulus ini, saya katakan, ini sebenarnya bisa diambil oleh semua orang, tidak terbatas kepada Kristiani, kepada semua orang. Bisa mengambil ini, bisa memahami, bisa transformasi ini kepada keyakinan lain, bahkan kepada ateis ya. Ini luar biasa. Luar biasa, dan menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat bagi Anda. Saya yakin Anda yang juga mempunyai keyakinan
kepada Tuhan, Anda akan menilai ini ada sesuatu yang berarti. Saya selaku pengikut Kristus mau mengatakan kepada Anda, kekristenan mengajarkan hal-hal yang sungguh luar biasa. Dan Anda akan mendapatkan di sini. Kekristenan tidak hanya bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang di atas, tetapi berbicara tentang hal-hal yang horizontal. Kualitas hubungan antara bagaimana kita membangun hal-hal yang di atas kepada Sang Pencipta. Kualitasnya sama dengan kita membangun hubungan terhadap sesama manusia. Ya luar biasa, dan ya itu yang boleh saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.